jaga sehat dan tetap sukacita ya. Walaupun kita berpisah ke sekolah minggu di gereja, tapi kita tetap sekolah minggu oleh juga ngobrol di Zoom. Ayo teman-teman, kita persiapkan nanti kita untuk pengingat tentang firman Tuhan. Tetap semangat ya teman-teman, salam sehat. Halo, selamat pagi kakak-kakak sekolah minggu. Selamat pagi juga teman-teman. Bagaimana kabarmu? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini, tetap juga jaga kesehatan agar kita semua selalu sehat. Oke? Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Senang deh pagi ini kakak bisa jumpa dengan adik-adik semua. Adik-adik, sebelum kakak mulai, kok kakak suaranya jadi aneh? Oh iya, kakak pakai masker karena udah mulai 2 minggu yang lalu kita mulai PSBB lagi. Makanya adik-adik masih sekolah minggu melalui online. Sama kakak mau ingetin adik-adik, jangan pakai yang merek seperti ini, jangan pakai yang seperti ini lagi ya. Yang scuba udah nggak boleh. Jadi kita kalau mau pakai masker yang benar-benar melindungi diri kita. Oke adik-adik, kakak nggak mau lama-lama lagi. Kayaknya teman kakak udah ada yang mau mengisi dengan pujian. Kita dengarkan sama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik dan Maha Kudus, aku berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online ini, ya Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami. Tuhan, tolong kakak-kakak yang melayani ibadah ini. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian oleh Kak Monik. Judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kalau adik-adik bisa, yuk sama-sama Kak Monik kita nyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
lagu pujian dari Juan si semut yang kecil. Sekarang sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sebelum berdoa, yuk kita nyanyi sama-sama, Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Bisa kan? Kita nyanyi sama-sama ya. saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kamu semua sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tema hari ini adalah Salomo tidak setia. Salomo tidak setia. Tidak setia itu seperti apa ya? Tidak setia itu
tidak apa ya? Oh, tidak taat. Terus tidak apa lagi ya kalau tidak setia tuh ya? Oh, ingkar ya. Ya, tidak. Salomo tidak setia. Salomo tahu nggak adik-adik siapa tuh Salomo? Salomo itu adalah anak dari Raja Daud, dan Salomo adalah raja yang paling berhikmat dan paling kaya raya kalau dilihat dari ayat sebelumnya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik buka dulu tuh di situ. Jadi Salomo itu adalah raja bangsa Israel yang tadi kakak bilang itu paling kaya dan paling hikmat. Kalau di ayat 10 sampai ayat di 1 Raja 10 ayat 23 dibilang itu yang paling berhikmat dan paling kaya di zamannya. Waduh. Jadi kalau misalnya diceritakan di sini di perikop ini, dia itu di kerajaan Israel pada saat itu, wah, banyak sekali terbuat dari emas. Perkakasnya banyak terbuat dari emas. Terus dibilang perak itu, wah, perak nggak berharga, perak emas semua. Terus apalagi dia punya ternak, dia punya kuda yang terbaik pada zaman itu. Terus satu lagi, selain itu dia juga rupanya punya banyak istri. Nah, istri-istrinya Salomo itu Salomo ngambil istri-istri dari bangsa-bangsa lain. Nah, adik-adik, Salomo mulai tidak setia. Karena apa? Tuhan pernah mengingatkan, jangan kamu mengambil istri-istri dari bangsa-bangsa lain. Nah, Salomo ngambil istri-istri dari bangsa lain. Dia banyak ambil dari bangsa Moab, dari Amon, Edom, Sidon, Het. Wah, dia ngambil istri-istri dari bangsa-bangsa lain. Nah, ketika Salomo sudah tua, rupanya istri-istrinya tuh mempengaruhi Salomo. Wah, mulai mempengaruhi Salomo. Nah, supaya apa? Supaya Salomo menyembah Baal-Baal mereka, ala-ala mereka. Jadi pada zaman dahulu, setiap bangsa punya Tuhannya sendiri, Baalnya sendiri. Wah, Salomo udah mulai tuh menyembah Baal-Baal, ala-ala bangsa-bangsa lain yang dimiliki istri-istrinya. Wah, Salomo udah mulai tidak taat. Selain itu apa tuh? Selain mulai menyembah itu, dia mulai apa? Salomo mendirikan mezbah, mempersembahkan persembahan buat Baal-Baal itu. Waduh, hal itu apa? Sangat menyakitkan hati Tuhan, karena Tuhan tidak mau Salomo berdiri seperti itu. Salomo tidak setia dengan perintah Tuhan. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sangat marah. Tuhan marah sekali sama Salomo. Tapi apa? Tuhan berfirman bahwa kerajaan Israel akan terkoyakkan. Tapi nanti setelah Salomo nggak ada, jadinya kerajaan Israel akan terkoyakkan. Terkoyakkan seperti apa maksudnya ya? Oh, terkoyakkan tuh maksudnya kerajaannya jadi terpecah. Jadi nanti ada kerajaan utara, selatan, nanti di cerita selanjutnya. Nah, adik-adik, seperti itu ya. Jadi apa yang itu? Jadi Tuhan marah atas apa? Ketidaksetiaan Salomo. Tuhan marah. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa hari ini, dari perikop cerita hari ini ya? Bahwa Tuhan tidak senang kalau kita tidak setia, tidak dengar-dengaran akan perintah Dia. Nah, begitulah juga dengan kita, adik-adik semua harus tetap setia akan perintah Tuhan. Contohnya seperti apa ya perintah Tuhan?
Ya banyak lah ya. Contohnya kalau sekarang kan adik-adik semuanya kan belajar di rumah ya, belajar di rumah. Ada yang mengerjakan PR sendiri, ada yang ulangan sendiri. Nah, kalau lagi mengerjakan sesuatu, boleh nggak nyontek? Nggak boleh ya. Terus ada yang juga kalau di rumah, kenapa tuh? Sekarang banyak di rumah. Ada yang suka dengar-dengaran kan perintah orang tua. Ada yang suka jahilin adiknya. Ada yang suka berantem, ada yang suka berbohong sama orang tua, ada nggak? Nah, itu semua tidak baik. Nah, Allah Tuhan tidak senang kalau misalnya adik-adik semua tidak taat akan firman Tuhan. Nah, caranya gimana supaya tetap tetap diingatkan. Adik-adik kalau sekarang bangun pagi biasanya seperti apa? Sekarang kan adik-adik itu masih bisa mendengarkan kakak bicara kan? Wah, berarti adik-adik masih sehat. Jadi adik-adik kalau misal bangun pagi berdoa, mengucap syukur akan firman Tuhan. Dan setelah itu apa? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan seperti apa ya? Lewat mimpi kali ya? Oh, bukan. Firman Tuhan didengarkan melalui apa? Alkitab, baca firman Tuhan. Seperti saat ini juga kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhannya bukannya bisikin gitu ya, mimpi, bukan, dari Alkitab ya. Jadi adik-adik harus berdoa tiap hari, baca firman Tuhan supaya tetap diingatkan untuk tetap setia akan firman Tuhan. Ya. Mudah-mudahan adik-adik semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan yang bantu setiap kesulitan adik-adik di rumah selama masa belajar saat ini. Nanti kalau misalnya sudah normal kembali, kita bisa kembali ke gereja. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk saat ini kalau kami boleh belajar dari kisah Salomo. Ya Tuhan, ingatkan terus kami untuk dapat tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian adik-adik, sampai ketemu. Dadah. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas. Aktivitas kita minggu ini kita mau buat bingkai foto. Tapi bukan bingkai foto begitu aja adik-adik. Nanti di bingkai foto itu adik-adik bisa taruh foto adik-adik beserta kata-kata ataupun kalimat yang menyatakan komitmen adik-adik untuk mau tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Contohnya seperti ini adik-adik. Atau kalau adik-adik tidak punya foto di rumah, adik-adik bisa langsung tuliskan komitmen adik-adik pada bingkai foto tersebut. Seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita lihat yuk bahan-bahan dan cara pembuatannya. Ini bahannya adik-adik. Sekarang kita lihat cara buatnya ya.
kita masukkan foto yang sudah kita siapkan adik-adik. Atau kalau adik-adik tidak punya foto di rumah, kita pakai kertas putih polos yang ukuran 7x7 itu untuk menuliskan komitmen adik-adik kepada Tuhan. Kemudian kita masukkan ke dalamnya. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah kan cara membuatnya? Nanti, kalau bingkai foto yang berisi komitmen adik-adik itu sudah jadi, tidak lupa untuk kirimkan gambarnya ke WA guru sekolah minggunya masing-masing ya adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena sekarang kita belum dapat ke gereja, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan ke dalam amplop. Nanti kalau adik-adik bisa ke gereja, adik-adik dapat membawa amplop ini ke gereja. Atau adik-adik bisa berikan persembahan ini ke mama atau papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memberikan persembahan Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan Tuhan, kiranya Kau memberkati persembahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, akhirnya sampai juga kita ke penghujung acara. Namun sebelum kita menutupnya, ada Kak Rena mau bawakan lagu Setia, Setialah, Setia Sampai Mati. Kita dengarkan sama-sama. Adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, ada kerajaan surga, mengucap syukur untuk ibadah pada saat ini. Mengucap syukur untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan. Mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Mengucap syukur untuk aktivitas yang boleh kami kerjakan. Mengucap syukur untuk kakak-kakak yang boleh melayani kami semua. Mengucap syukur juga buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan yang terus tolong kami untuk tetap setia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, senang ya teman-teman yang ambil bagian dalam ibadah online kali ini. Nah, siapa yang mau ikut? Boleh. Siapa aja yang mau ikut atau yang ingin menampilkan performnya, entah pujian, entah puisi ataupun tarian, boleh. Ditunggu ya adik-adik. Adik-adik bisa menghubungi Kak Febri atau kakak GSM lainnya. Juga untuk acara ibadah online seperti ini bisa diikuti di channel GKI Buaran setiap minggu keempat. Selebihnya adik-adik bisa mengikuti di channel Bina Warga. Nah, untuk yang minggu pertama, kedua, dan ketiga gimana dong? Tetap ada ya acaranya. Kita tatap muka online melalui via Zoom yang kita sebut acaranya Ngobrol Santai Anak Sekolah Minggu, yang biasa kita singkat dengan acara Ngobras. Ini dibagi per kelas ya adik-adik. Untuk kelas besar dan pra remaja jangan lupa jam 3 sore. Untuk kelas kecil jam 4 sore. Untuk kelas balita dan batita jam 5 sore. Ya, adik-adik